Keep your happiness dan keep your smile. Langsung saja ya. Eh, ada sebuah peristiwa, ada seorang TKW yang baru pulang dan cuti dari Hong Kong, lalu sampai di rumah ada masalah dengan anaknya, lalu dibunuh oleh anak kandungnya. Ini memang tidak bisa ngomong saya. Terus segini, pesan saya untuk mbak-mbak TKW, kalau peristiwa yang terjadi yang lagi viral ini kan anaknya sudah besar, udah umur 20 lebih ya, kalau nggak salah 27 ya. Udah umur segitu kan udah besar. Kalau sudah anak umur segitu itu sangat sulit kalau kita mendidiknya dari awal. Karena kalau seumuran segitu ya, kalau mereka nggak berani aja udah untung. Kalau mereka berani pada kita kan kalah. Karena dia sudah dewasa, apalagi dia seorang laki-laki. Nah, pesan saya, gini loh ya. Terkadang ada orang yang menilai positif dan mengagumi tentang sosok TKW. Ada juga orang yang kadang itu mengejek dan menilai negatif tentang tentang TKW. Nah, buat orang yang mengejek tentang TKW ini, udah kamu nggak usah dengarkan omongannya. Misalkan ada omongan bekerja sekian tahun kamu nggak dapat apa-apa, udah nggak perlu didengar. Kamu akan semakin sulit jika kamu mendengarkan semua omongan itu. Kita kata Vicky Prasetyo ya, kita dengan dua tangan kita ini nggak bisa menutup semua omongan orang. Tapi dengan dua tangan kita ini, kita mampu menutup telinga kita agar tidak mendengar omongan orang. Sudah, biarkan saja orang ngomong begini, orang ngomong begitu. Bukankah hidup yang paling sulit adalah jika kau hidup berdasarkan apa omongan orang? Dan bukankah kamu tercipta ke dunia ini bukan untuk mendengarkan apa kata orang? Ingat itu. Nah, kembali kepada pesan tadi. Nah, pesan saya untuk kamu mbak-mbak para TKW, kamu adalah pejuang. Kamu di situ tentu saja untuk keluargamu, untuk masa depan anakmu, selain untuk masa depanmu, untuk masa depan keluargamu tentunya ya. Di situ, kalau anak-anakmu masih kecil, awasi dia walaupun kamu ada di situ. Seandainya anakmu kamu titipkan kepada orang yang kamu percaya, misalkan nenek, misalkan kakek, bilang kepada penitipnya, ajari dia, awasi dia, kontrol dia, agar pergaulan dia tidak dalam tanda kutip melenceng. Agar pergaulan dia baik sehingga membentuk karakter-karakter dia, membentuk kebiasaan-kebiasaan dia, membentuk watak dia, akhlak dia menjadi akhlak yang baik, watak yang baik, karakter yang baik, sehingga dia tumbuh besar dan dewasa pun akan juga menjadi anak yang baik. Nah, kalau sudah dari kecil tidak kamu perhatikan sama sekali, ya sudah, yang penting saya kirim uang. Masalah di sana nanti sekolah atau tidak urusan yang di sana. Masalah dia nanti di sana begini-begini urusan yang di sana. Ketika kamu mulai berpikir seperti itu, disitulah mulai kehancuran sebenarnya. Disitulah mulai kamu kamu tidak mendidik anakmu. Ketika kamu mulai berpikir itu, disitulah kamu sebenarnya sudah menghancurkan masa depan dia. Karena bagaimanapun itu tanggung jawabmu dong. Masa depan anak, orang tua juga ikut menentukan dong. Karena gini, kamu percaya gak? Anak lahir ke dunia ini dia tidak minta. Dia lahir karena perbuatanmu. Makanya didik dia, awasi pergaulannya, kontrol pergaulannya, sekolahkan dia pada sekolah yang baik, sekolah agama, sekolah yang mendidik akhlak dia, kebiasaan dia, watak dia, karakter dia, sopan santun dia menjadi baik. Kalau dari kecil dididik seperti itu, dewasa pun dia juga akan terdidik menjadi anak yang bertanggung jawab. Oke lah, setiap hari, setiap kebutuhan dia kamu penuhi. Uang dia secara finansial dia semua penuh kamu penuhi. Tapi ingat, dia juga butuh kasih sayang. Dia juga butuh pengawasan. Dalam perkembangannya dia sangat membutuhkan kamu. Berilah contoh yang baik, jangan hanya karena masalahmu yang terasa begitu besar, lalu kamu korbankan perhatianmu untuk anakmu. Jangan sampai. Misal, kamu punya masalah dengan pasanganmu yang sangat rumit. Kamu punya masalah dengan pasanganmu yang luar biasa sulit. Jangan karena kamu memikirkan masalahmu yang sulit tadi, terus kamu mengabaikan kewajibanmu, baik kewajiban pendidik anakmu maupun kewajiban yang lainnya. Buang egomu jauh-jauh. Sebesar apapun masalahmu, tetap perhatikan buah hatimu ketika dia masih kecil, perhatikan tumbuh kembangnya. Jangan sampai dia salah pergaulan, jangan sampai dia salah lingkungan, karena pergaulan itu sangat menentukan bagaimana pola pikir dia. Pola pikir dia itu sangat menentukan bagaimana kebiasaan dia. Kebiasaan dia itu sangat menentukan ketika dia dewasa nanti.
mumpung masih kecil, mumpung anakmu masih SD, mumpung anakmu masih SMP, jangan sampai dia terhanyut, terbawa oleh masalah orang tuanya. Perhatikan psikisnya, perhatikan mentalnya. Ini perlu loh, ini penting loh. Karena apa? Itu bentuk kasih sayangmu juga. Kalau dia tidak kamu perhatikan, terus dia bergaul seenaknya, terus dia bergaul dengan orang yang dalam tanda kutip salah, dia dewasa juga akan menjadi salah. Ketika dewasa sudah salah dan salah langkah, salah berpikir, salah cara berpikir, salah kebiasaan, salah langkah, kita sudah tidak bisa lagi untuk sulit ya, bukan tidak bisa, sulit untuk memperbaiki ketika dia sudah dewasa. Makanya mumpung masih kecil, mumpung pikirannya masih belum begitu mengerti tentang hal duniawi, hal-hal negatif dan positif, harus kamu didik. Itu ingat. Kamu di situ untuk masa depanmu, kamu di situ untuk masa depan anakmu, kamu di situ juga untuk masa depan keluargamu semua. Jangan sampai kamu terlena dengan masalahmu, kamu melupakan kewajibanmu mendidik, ngasih tahu, mengajarkan tentang akhlak, kebiasaan baik, mana hal baik dan mana hal buruk kepada anak. Jangan sampai itu terlewatkan. Itu penting, friend. Apalagi anak yang masih dalam rangka tumbuh kembang, itu membutuhkan kasih sayang. Oke. Selanjutnya, pesan saya yang kedua. Sekali lagi seperti apa yang pernah saya bilang, bahwa kamu di situ itu berjuang untuk keluargamu, berjuang untuk masa depanmu, berjuang untuk masa depan dirimu sendiri, dan berjuang untuk keluargamu. Nah, jangan mengorbankan dirimu sendiri hanya dengan alasan kamu membantu teman, atau membantu orang lain, atau membantu siapapun. Karena saat kamu membutuhkan nanti, saat kamu bingung-bingung nanti, saat kamu sibuk-sibuk nanti, belum tentu dia yang kamu bantu itu datang dengan segala kerendahan hatinya. Karena ya, begitulah. Kadang kamu membantu habis-habisan orang yang kamu anggap sayang, mungkin teman, mungkin siapa kamu anggap kamu sayangi. Terus kamu membantu sampai kamu mengorbankan dirimu sendiri. Saat kamu nanti benar-benar membutuhkan, dia tidak datang kepadamu. Ujung-ujungnya apa hasilnya? Satu yang pasti, kecewa. Kita belajar dari pengalaman orang lain agar kita pintar. Kita belajar dari pengalaman pribadi agar kita menjadi bijaksana. Jadi itu yang harus kamu perhatikan. Karena apa? Kamu di situ tidak akan selamanya di situ. Kamu nanti juga akan pulang ke kampung halaman. Di saat kamu pulang nanti kamu nggak punya apa-apa, kamu nggak punya modal untuk menopang hidupmu nanti apa ketika kamu di kampung halaman. Kamu persiapkan dirimu baik-baik di situ, cari modal di situ, kumpulkan ketika sudah saatnya nanti kamu membuka usaha di kampung halaman, kamu sudah punya sesuatu untuk pijakan kamu. Nah, kebanyakan gini, terlena bagaimana? Karena di situ sudah merasa enak, sudah merasa nyaman, apalagi di situ punya pacar dan sebagainya, terlena. Akhirnya apa? Karena terlena itu tadi, tujuan awalnya tidak tercapai. Kalau kamu terlena di situ, terlena dengan cinta, terlena dengan apa, kesenangan, terlena dengan banyaknya hiburan dan sebagainya, tujuanmu nanti akan tidak tercapai. Setidaknya kalau kamu terlena, tujuanmu akan molor. Yang awalnya 5 tahun sudah goal, karena kamu terlena menjadi 10 tahun, kamu terlena menjadi 15 tahun, kamu terlena menjadi 20 tahun. Terus seperti itu, ujung-ujungnya tidak tercapai, usia sudah tua, kamu tidak punya modal. Ingat tujuan utama. Itu pesan saya. Jadi dari apa kata saya A sampai Z tadi, kalau kita rangkum, 1, perhatikan anakmu, jangan korbankan apapun masalahmu. 2, jangan sembarangan mengeluarkan duit atas nama teman dan sebagainya kalau itu mengorbankan diri kamu sendiri. Selama itu tidak mengorbankan dirimu sendiri, yes, bantu. Tapi selama itu merugikan dirimu sendiri, terus kamu membantu atas nama siapapun itu, kecuali anak, kecuali ibu, jangan. Karena itu nanti akan merepotkanmu dan akan menyulitkanmu di kemudian hari. Apakah orang yang kamu pinjami, orang yang kamu bantu itu tidak ingat kepada kamu? Ingat. Kebanyakan ingat. Tapi mereka kadang walaupun ingat tapi tidak bisa membantu karena mereka sudah sulit dengan kesulitannya sendiri. Selain itu kadang juga ada yang tidak ingat. Ini yang lebih parah. Jadi jangan rugikan diri sendiri ketika atas nama kamu membantu orang lain.
Yang ketiga, pesan saya, ingat tujuan. Jangan sampai terlena betapapun enak najis itu, karena itu adalah negeri orang. Tujuanmu berangkat dari awal memperbaiki ekonomi, ya itu sudah titik. Apapun yang terjadi di situ, apapun godaannya di situ, apapun yang akan menggoda kamu, menggoncang kamu, menggoyang kamu, omongan-omongan yang menjatuhkan mental kamu, satu hal yang kamu ingat, tujuan. Nah, orang ya, laki-laki kata orang itu bisa terlena dengan matanya. Dia banyak orang yang terlena dengan matanya sehingga habis materi banyak, habis banyak duit karena terlena dengan matanya, melihat barang yang indah, melihat wanita cantik dan sebagainya. Itu laki-laki. Dan ini juga tidak boleh terlena. Kalau perempuan itu terlena pada telinga. Dia mendengarkan hal-hal yang bagus, rayuan-rayuan yang bagus, kata-kata yang bagus sehingga dia terlena. Maka jangan sampai kamu terlena. Jalan satu-satunya, ketika kamu mulai terlena, ingat tujuanmu. Dari rumah apa? Untuk apa? Kamu ke situ bukan untuk hura-hura, yang jelas kamu di situ bukan untuk hiburan, kamu ke situ bukan untuk mengeluh, kamu di situ bukan untuk mendengarkan apa kata orang, kamu ke situ bukan untuk berfoya-foya menghabiskan segalanya, bukan seperti itu, tapi kamu di situ adalah untuk masa depanmu, untuk masa depan keluargamu. Kalau kamu ingat tujuan, ingat. Kalau kamu mulai melenceng, ingat tujuan agar bisa diluruskan kembali. Karena dengan banyaknya godaan, biasalah kalau manusia ini kadang melenceng sana melenceng sini ya, karena ya kadang kuat, kadang enggak, kadang ragu, kadang teguh gitu. Ingat tujuan agar kamu tetap kuat. Keep your happiness dan keep your smile.